dan anugerah-Mu kami boleh sempat beribadah pada sore hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, pada saat sore hari ini, jikalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, terlebih Engkau mau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami terima, kami boleh merasakan akan penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa membimbing dalam kehidupan kami lewat pemberitaan firman-Mu pada saat sore hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu supaya apa yang kami terima, Engkau senantiasa boleh memeteraikan firman-Mu masuk di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Saudaraku, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah yang berbicara sesungguhnya segala sesuatu adalah sia-sia. Seringkali sebab perkara-perkara sepele membuat orang kehilangan arah hidupnya. Apa yang sebenarnya membuat orang takut? Apa takut karena belum berjodoh atau punya jodoh, takut dalam keuangan, harta benda, atau pekerjaan, atau yang bermacam-macam itu? Sebenarnya yang membuat orang takut itu hanyalah satu, ialah kematian. Apalagi kalau kematian itu sia-sia. Di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 12 ayat yang ke-8, ini merupakan suatu pernyataan yang serius bagi kehidupan ini. Di dalam ayat 9 sampai 10, Pengkhotbah ayat 11 mengatakan, "Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Nah, kita bisa melakukan segala sesuatu menurut kemauan kita, tetapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Apakah itu memuliakan Tuhan? Ya, atau dan apa itu berguna bagi sesama manusia? Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6, surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 15, Rasul Paulus katakan demikian, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak." Ini yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam surat Korintus ini. Dan apa kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-12, ya, Matius pasal yang ke-12 ayat 36 dan 37. Matius 12, 36 dan 37. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Rasul Paulus tadi katakan yang itu, tetapi ini Tuhan Yesus nyatakan dengan jelas. Sekali lagi dikatakan, ya, "Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang 1, "Ingatlah
akan penciptamu, ya, pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, sebelum tiba hari-hari yang malang. Dalam hal ini berlaku juga bagi kaum muda dan juga orang lansia. Ingat, supaya mereka semua ingat Sang Pencipta. Oleh sebab itu, mendidik anak sejak dini lebih baik daripada mendidik lansia. Tetapi Tuhan sanggup mengubah hati manusia. Ya, sebab katakan oleh Lukas 1 ayat 37, Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi sebelum tiba hari-hari malang berlaku bagi kita semuanya. Nah, tetapi Tuhan sanggup mengubah hati manusia. Sang Pencipta. Nah, dikatakan tadi Sang Pencipta, ingatlah akan Sang Pencipta dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, ya, puji Tuhan. Nah, dalam pengkhotbah kembali ayat 2, pasal 12 ayat 2 sampai 6, pengkhotbah adalah orang yang sangat berpengalaman. Di ayat yang kedua, sebelum matahari dan terang bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gentar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ya, di sini kita melihat kata rumah menunjuk kepada tubuh manusia. Di dalam kitab Yesaya pasal 38, Yesaya pasal 38 ayat yang kedua. Yesaya pasal 38 ayat yang kedua. Tetapi lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi di sini kita melihat, ya, bahwa kehidupan seseorang itu ada di tangan Tuhan. Kemudian di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2, 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus mengatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah akan menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu menekan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Puji Tuhan, ya. Jadi Paulus menyatakan hal ini dengan sangat jelas, ya, selama kita menumpang di bumi ini. Dan dalam surat Petrus 2 Petrus pasal 1, surat Petrus yang kedua, ya, pasal yang pertama ayat yang 13, Rasul Petrus mengatakan, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku masih belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Ya, ayat 2 pasal 12 pengkhotbah tadi kembali ayat yang ke-6. Kemudian dikatakan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dengan mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di sini kita melihat bahwa sang pengkhotbah, ya, menunjuk emas dan perak adalah gambaran logam mulia. Hidup manusia, ya, berharga di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihnya. Oleh sebab itu, marilah kita yang hidup di dalam Kristus, ya, mengucap syukur, sebab
di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 4. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Saudaraku, di sini kita melihat kemana Tuhan Yesus pergi, Ia selalu menyediakan tempat bagi kita. Nah, keempat ayat yang sangat indah. Yang pertama menunjukkan jangan gelisah hatimu. Ya. Jangan gelisah hatimu. Kenapa? Orang yang gelisah hatinya akan menjadi orang yang mendua hati, sebab hidupnya khawatir. Hal ini berbicara tentang kepercayaan. Ya. Nah, saat ibadah seharusnya kita fokus pada ibadah, tidak main-main dengan yang lain. Sebab saya perhatikan memang kebanyakan sekarang pada zaman modern orang pakai HP. Tapi ternyata ketika saya melirik HP itu yang keluar bukan masalah firman Tuhannya, tetapi pandangan-pandangan yang lain yang mungkin lebih menarik daripada firman Tuhan. Ini berbahaya. Sebab Amsal pasal 13 ya, Amsal pasal 13 ayat yang ke-13, Amsal 13 ayat yang ke-13 menyatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian di ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, hidup kita ini penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memenuhi kehidupan kita. Dan di ayat 3 dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, ada masa depan di dalam hidup kita. Bab Tuhan menyediakan tempat di dalam kekekalan. Dan ayat 4 dikatakan dengan jelas, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini suatu hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan, bahkan kepada kita. Ya, Tuhan sediakan tempat kekekalan. Dan dikatakan, dan kamu tahu jalan ke situ. Lebih jelas lagi ayat 6 mengatakan, kata Tuhan Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita masuk dalam acara perjamuan kudus. Roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus yang dipecah-pecahkan karena dosa kita sudah diampuni dan kita memperoleh karunia Roh Kudus. Bagi kita yang sudah menerima roti dan anggur ini, mari kita angkat roti ini lebih tinggi daripada kepala kita. Sebab firman Tuhan katakan demikian. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama roti ini dengan penuh iman. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari
Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam iman. Kita angkat kedua tangan kita menyembah syukur padanya. Haleluya. Bapa Surgawi, kembali hamba-Mu bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Dalam persekutuan ini Tuhan, Engkau membuat kehidupan kami dibaharui dengan kuasa firman dan roh, yaitu kuasa firman dan roh kudus yang senantiasa memimpin perjalanan hidup kami, meteraikan firman-Mu yang ada di dalam kami dengar tadi, dan membuat kehidupan kami semakin dibaharui dengan kemuliaan Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersama-sama berdoa, mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.